Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu memotivasi karyawan. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmada Amar Albar. Perkenalkan, nama saya Fareza Ahmad Robiul. Perkenalkan, nama saya Kanas Fernasi. Perkenalkan, nama saya Kisko Bintang Mahesa. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Amelia. Baik, pada materi kali ini kami akan menjelaskan 3 buah materi. Materi yang pertama berjudul teori-teori motivasi, dan untuk materi selanjutnya cara perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pekerjaan karyawan. Dan materi yang terakhir, motivasi karyawan yang melintasi negara yang berbeda. Baik, untuk yang pertama, motivasi karyawan. 1. Teori-teori motivasi. Motivasi karyawan dipengaruhi oleh kepuasan pekerjaan. Keputusan pekerjaan adalah tingkat di mana karyawan puas dengan pekerjaannya. A. Teori klasik. Frederick W. Taylor memotivasi pekerja dengan suatu sistem intensif ekonomi, yaitu upah harian yang jauh lebih tinggi dari $1,15 menjadi $1,65 sehari. B. Teori perilaku penelitian. Pada akhir tahun 1920-an, para peneliti mempelajari karyawan di pembangkit listrik Western Electric dekat Chicago. Tujuan untuk menentukan bagaimana suatu variasi kondisi dapat mempengaruhi tingkat produksi karyawan. Baik, pada saat penelitian, pada saat percobaan meningkatkan penerangan bagi karyawan, produktivitas meningkat, dan mengurangi penerangan bagi karyawan, produktivitas juga meningkat. Jadi kesimpulannya, penyesuaian apapun dalam kondisi peningkatkan perhatian terhadap karyawan membuat produktivitas meningkat. Baik, untuk slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Robiudin. Oke, yang C, hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyarankan bahwa manusia membagi tingkat kebutuhan ke dalam 5 kebutuhan umum. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri yaitu memaksimalkan potensi. Yang kedua, kebutuhan penghargaan yaitu dihormati, pengakuan, dan prestise. Yang ketiga, kebutuhan sosial yaitu interaksi sosial dan diterima oleh orang lain. Yang keempat, kebutuhan rasa aman, keamanan pekerjaan, kondisi kerja yang aman. Yang terakhir, kebutuhan fisiologis yaitu makanan, perumahan, dan pakaian. Yang D, teori 2 faktor. Pada tahun 1950-an, Frederick Herzberg melakukan survei pada 200 akuntan dan ahli mekanik tentang kepuasan pekerjaan. Hasil penemuan dari penelitian adalah 1. Faktor-faktor higienis. Faktor-faktor terkait dengan pekerjaan yang tidak mencukupi, meliputi kondisi kerja, pengawasan gaji, keamanan pekerjaan, dan status. Yang kedua, faktor-faktor motivasional. Faktor-faktor terkait dengan pekerjaan yang memuaskan karyawan, meliputi pencapaian, tanggung jawab, pengakuan, dan kemajuan. Sini ada faktor-faktor dan tingkat kepuasan pekerjaan. Untuk pencapaian, tanggung jawab, pengakuan, dan kemajuan, itu tingkat kepuasannya ada 2, antara sangat puas dan agak puas. Untuk kondisi kerja yang pantas, pengawasan yang memadai, gaji yang mencukupi, serta jaminan pekerjaan yang memadai, tingkat kepuasan pekerjaannya bisa netral. Dan yang terakhir, kondisi kerja yang buruk, pengawasan yang tidak perlu, gaji yang rendah, dan tidak ada keamanan pekerjaan, tingkat kepuasannya itu bisa 2 juga, yaitu sangat puas dan agak puas. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kisko Bintang Mahesa. Baik, untuk selanjutnya, yang E, teori X dan teori Y menurut McGregor. Untuk teori X, karyawan tidak menyukai kerja serta tanggung jawab pekerjaan dan akan berusaha menghindar jika mungkin. Untuk teori Y, karyawan berkemauan untuk bekerja dan memilih tanggung jawab yang lebih besar. Yang F, teori pengharapan, menganjurkan bahwa usaha seseorang karyawan dipengaruhi oleh hasil yang diharapkan atas usaha tersebut.
Yang G, teori ekuitas atau keadilan, menganjurkan bahwa kompensasi haruslah adil atau sesuai dengan proporsi kontribusi setiap karyawan. Next. Yang H, teori pemaksaan, menganjurkan bahwa pemaksaan dapat mengendalikan perilaku. Pemaksaan ada dua, yaitu pemaksaan positif dan negatif. Untuk pemaksaan positif, seperti contohnya adalah penghargaan untuk kinerja yang tinggi untuk bertujuan untuk memotivasi karyawan. Kalau untuk pemaksaan negatif, contohnya seperti menegur atau memberikan masukan, itu adalah tujuan untuk memotivasi karyawan juga. Dan kalau tidak ada pemaksaan, itu tidak ada penghargaan untuk kinerja yang tinggi, tidak ada akibat yang tidak diinginkan dari kinerja yang buruk bagi karyawan, itu tidak menimbulkan motivasi karyawan. Next. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. A. Program kompensasi yang layak. Kompensasi yang sesuai dengan kinerja. Sistem merit akan mengalokasikan kenaikan kompensasi sesuai dengan kinerja. Contoh, perusahaan memutuskan kenaikan gaji karyawan sebesar 5%. Tetapi kinerja karyawan yang buruk akan menerima 0%, sementara kinerja karyawan yang tinggi menerima 10%. B. Keamanan pekerjaan. Karyawan yang yakin akan kelangsungan kerjanya lebih termotivasi untuk melaksanakan pekerjaan yang baik. Perusahaan dapat memberikan pelatihan pada karyawan untuk menangani berbagai tugas, sehingga mereka dapat diberikan tugas lain jika tugas yang rutin tidak lagi dibutuhkan. Next. C. Jadwal kerja yang fleksibel. Program FlexTime merupakan program yang mengizinkan pengaturan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Contohnya, pemanfaatan kerja mingguan. Program ini memanfaatkan beban kerja menjadi lebih sedikit hari kerja per minggu. Yang kedua, berbagi pekerjaan. Dengan berbagi pekerjaan, maka 2 atau lebih karyawan akan berbagi jadwal kerja tertentu. D. Program keterlibatan karyawan. Contohnya, perluasan pekerjaan. Program untuk pengembangan atau memperluas pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kanala. Baik, terima kasih Rizka. Selanjutnya ada rotasi pekerjaan. Program yang memperoleh 1 unit karyawan untuk secara periodik berganti-ganti pekerjaan. Contohnya, kelompok 1 karyawan operasional yang terlibat dalam 5 jenis tugas yang berbeda. Maka setiap karyawan dalam kelompok dapat berfokus pada satu tugas per minggu dan selanjutnya berganti ke pekerjaan yang lain. Selanjutnya ada pemberian wewenang. Memberikan wewenang kepada karyawan untuk ikut mengambil keputusan. Manajemen partisipasi. Karyawan diperbolehkan untuk memberikan saran, tetapi pemimpin yang tetap memutuskan. Selanjutnya ada kelompok kerja. Kelompok karyawan yang terdiri dari berbagai posisi pekerjaan memiliki tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Next. Selanjutnya ada manajemen terbuka. Bentuk lain dari keterlibatan karyawan yang memberikan karyawan kesempatan berkontribusi kepada perusahaan dan mengajarkan mereka untuk menilai kinerja mereka sendiri secara periodik. Yang ketiga ada memotivasi karyawan melintas negara yang berbeda. Secara keseluruhan, kemampuan perusahaan untuk memotivasi karyawan di suatu negara akan terpengaruh atau tergantung pada karakteristik yang tidak berada di bawah kontrol perusahaan. Contohnya adalah karyawan yang berada di negara dengan sedikit peluang kerja akan lebih termotivasi dibandingkan karyawan di negara maju, di mana segala jenis pekerjaan mudah diperoleh. Dengan perbedaan ini, sebuah perusahaan akan mempertimbangkan untuk menggunakan strategi motivasi yang berbeda-beda bagi karyawan di negara yang berbeda. Umumnya, perusahaan harus berusaha menentukan kondisi yang meningkatkan kepuasan pekerja bagi karyawan di negara tertentu, dan menyediakan kondisi tersebut bagi karyawan berkinerja baik. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup, saya akan menjelaskan rangkuman tentang materi hari ini. Rangkuman yang pertama, teori-teori utama motivasi dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan kondisi pekerjaan, perusahaan, dan karyawan. Teori motivasi antara lain
Ada teori hierarki Maslow, teori kepuasan pekerjaan Herzberg, teori X dan Y McGregor. Dan selanjutnya, perusahaan dapat mendorong kepuasan pekerjaan dengan memberikan 1. Program kompensasi yang layak. 2. Keamanan pekerjaan. Yang ketiga, jadwal kerja yang fleksibel. Yang keempat, program keterlibatan karyawan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.